Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak inovatif yang berbahagia. Kembali lagi bersama Ustazah Bunga di Innova Podcast spesial edisi Ramadan. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sudah biasa ya. Sudah biasa dan luar biasa nih, Kak. Ya, kita sudah tidak asing lagi ya. Tapi Tamu kita kuno. kuno enggak. Tamu kita yaitu spesial sekali. Ada Kak Damar. Ya, Yeay, Kak Damar sini. Sini, ngapain di situ? Tidak asing lagi ya anak-anak, sudah pada kenal semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah kenal dengan Kak Damar. Nah, kita edisi Ramadan nih, Kak. Ramadan ini kan sudah berapa bulan lagi ya? Karena kita ini syutingnya sebelum Ramadan ini anak-anak ya. Nah, di edisi Ramadan ini Kakak punya kisah-kisah apa gitu untuk memotivasi anak supaya lebih semangat lagi puasanya, lebih semangat lagi untuk berbuat kebaikan gitu. Oh, luar biasa. Terima kasih Kakak Bunga. Kakak ya, bukan Bu Guru Iya, ya. Kalau di sini apa Kakak ya? ya. Boleh. Oke teman-teman, SD Innova yang luar biasa dimanapun teman-teman berada, mau di dunia nyata maupun di dunia yang lain ya. Dunia. Yang pasti hari ini ketika kalian eh, mendengarkan podcast ini ataupun melihat podcast ini berarti teman-teman di sini sedang melaksanakan dan menjalankan ibadah puasa. Nah, Betul. teman-teman juga Kak Bunga, Iya. puasa itu kan kewajiban Mm-mm. dan ada di dalam rukun. Iman. Kok Rukun apa? iman? Rukun apa? Rukun apa? Rukun apa? Rukun? Rukun apa? Rukun Iya. Islam. Ya ada 5 rukun Iya. Islam. Nah, ada syahadat, Sholat, sholat, terus puasa, puasa, zakat, zakat, haji. haji. Nah, ini memang hal yang spesial ini Kak Bunga. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang tidak terlihat Mm-mm. itu adalah puasa. Kok nggak bisa terlihat tuh Oh, gimana nggak bisa. maksudnya? Gimana Coba, itu? misalkan saya baca syahadat nih, Mm-mm. Kak Bunga denger nggak? Dengar. Denger Oh kan? iya ya, Ya bener. denger kan gitu dan Terus? harus disaksikan kan. Betul. Oke, sekarang misalkan nih ada orang pecinya putih ya, Mm-mm. biasanya dipanggil Haji. Pak Haji. Kalau hajinya sampai 3 kali kan Haji. hahaha gitu kan. Bukan haji-haji. Iya, hahaha kayak gitu kan. Ya jadi kelihatan banget. Mm. Sholat apalagi ya, Iya. kadang sholatnya orang pun ketika di masjid sama di rumah pun berbeda. Ya, kalau di rumah teng dung teng dung teng dung teng Cepat dung gitu kayak ya. gitu. Iya, makanya kenapa kita dianjurkan untuk sholat berjamaah? Ya karena kita memang belajar untuk satu menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, cuman seringkali ketika kita melaksanakan sholat dan memang setan itu kalau nggak bisa menggoda manusia berbuat buruk, dia akan menggoda ketika kita berbuat baik. Hmm. Supaya apa? Ada riaknya, supaya ada ujubnya, supaya dilihat oleh orang lain tuh merasa bahwa kita yang paling bagus gitu, Kak. Makanya kadang kalau sholat di rumah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka Amin. na'budu, inna a'tainakal kautsar, wasallim. Begitu didengar orang lain bacanya Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibagus-bagusin. Nah, kayak gitu. Ini salah satu cara setan menyesatkan manusia. Begitu ya, Hmm. teman-teman. Tapi enggak apa-apa. Yang penting lebih baik ketika kita sholat, memang kita harus memperbagus ya gerakannya, ya juga bacaannya. Tapi hati-hati, innamal a'malu binniyat. Gitu. Dan kalau sholat kelihatan nggak, Kak? Kelihatan. Kelihatan kan? Mm-mm. Orang zakat kelihatan nggak? Kelihatan banget. Oke, misalkan hari ini nih, tadi misalkan kan bulan Ramadan ya, kayak tadi siang makan nih jam 12, Mm-mm. terus sore saya ikut buka puasa. Orang tahu nggak kalau saya nggak puasa? Enggak. Nggak Nggak ada, ada. makanya puasa ini spesial. Kenapa? Karena Kan. pahalanya Allah yang akan ngasih langsung. Hmm. Ini hebatnya, dahsyatnya puasa ini ya. Jadi ketika di bulan Ramadan ya teman-teman ini, ada satu pintu yang spesial yang hanya boleh dimasuki oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pintu apa itu? Pintu surga yang bernama Babul Royan. Babul Royan. Babul Royan. Apa itu Babul Royan? Nah, pintu Ar-Royan ini adalah pintu yang spesial karena selain orang yang berpuasa di bulan Ramadan, pintu ini nggak boleh dimasuki. Makanya beruntung nih anak-anak Innova yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena akan mendapatkan kesempatan masuk lewat pintu Ar-Royan. Di surga itu kan ada 8 pintu. Iya. Ada namanya babu sholat, itu pintu yang boleh dimasuki orang-orang yang gemar melaksanakan sholat. Lihat. Terus ada babul royan, orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Terus babu sodakoh, orang yang gemar bersedekah dan lain sebagainya. Nah, cuman keistimewaannya, kenapa kok pintu Ar-Royan ini tidak boleh dimasuki orang yang nggak berpuasa di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan hanya ada di zamannya Nabi Muhammad.
Sedangkan Oh, kita iya. adalah umatnya Nabi Muhammad. Muhammad, betul Insya banget. Allah kita nanti bisa memasukinya dengan catatan harus beriman. Nah itu, makanya Nabi Musa sampai iri loh sama Nabi Muhammad itu. Mm-mm. Kenapa coba? Kenapa ya? Kayak karena itu tidak mendapatkan Hmm, apa? apa itu namanya Ramadan. Oke, itu salah satunya. Tapi Iya. satu hal yang pasti, ketika peristiwa Mi'raj, Mi'raj itu kan dinaikkannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa Aqsa. menuju Sidratul Muntaha. Nah, kenapa Kak? Di sini kok Nabi Muhammad ini kan bisa tuh Allah langsung dari Masjidil Haram menuju ke Sidratul Muntaha. Kenapa harus naiknya lewat Masjidil Aqsa? Nih, Kenapa itu? teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa itu coba? Ayo Kenapa? coba Coba. ditebak dulu. Coba ayo. Kenapa ya? Kenapa ya? Bingung Coba. kan? Bingung. Bingung. Iya. Teman-teman gimana? Kita cari tahu ya. Oke. Iya. Jadi Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa, Kak. Ya. Kenapa ini menjadi momentum nanti ibadah sholat ini adalah ibadah yang pertama kali ditanyakan, Mm-mm. dihisap. Karena sholat itu memberikan perintah kewajiban itu tidak pakai ayat. Iya nggak? Pakai Tidak ayat pakai. enggak? Enggak. Iya kan? Iya. Jadi Allah ngundang langsung nih Nabi Muhammad ya, Iya. Nabi kita ya, nggak pakai ayat lewat malaikat Malaikat Jibril. langsung. Ya, coba puasa, ada kan ayatnya? Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Fatakun. Di situ Allah memerintahkan lewat malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Nabi Muhammad. Muhammad. Tapi beda ketika sholat. Makanya ini kenapa sholat ini berbeda? Karena satu, teman-teman saking rapercoyone Gusti Allah ru malaikat Jibril. Makanya Nabi Muhammad diundang langsung kan Iya. gitu. Nah, ketika Isra itu kan ada peristiwa yang luar biasa sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad sedang merasakan kesedihan yang luar biasa, gundah gulana dan galau. Bukan karena cinta, tapi karena beliau habis kehilangan dua orang terpenting dalam hidupnya. Siapakah itu? Pamannya, yaitu Abu Thalib dan juga istrinya Siti. Khadijah. Ya, yang membantu perjuangan dakwahnya. Abu Thalib yang pasang badan, pasang siap siaga ketika Nabi Muhammad dihina dan mau disakiti. Khadijah yang membuat Nabi Muhammad ini dakwahnya dengan hartanya. Ketika dua orang ini meninggal, semakin leluasa orang-orang kafir Quraisy ini untuk menyerang Nabi Muhammad. Nah, disitulah Allah menghadirkan peristiwa yang luar biasa, ujian dan asahan intelektualitas kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setelah itu akan ada pertanyaan aneh-aneh dan celeneh dari orang-orang kafir Quraisy. Makanya Nabi Muhammad ketika di malam hari waktu tidur di rumahnya saudaranya yang bernama Hindun itu ngelilir, nah, bahasanya ngelilir, Terbangun. terbangun ya. Itu terus pindah ke Ka'bah. Lalu di sana beliau dibangunkan sampai 3 kali oleh malaikat Jibril, lalu dibuka dadanya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Nah, terus setelah itu Nabi Muhammad diisrokan. Ya, Isra itu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Aqsa. Itu ada catatan sejarahnya di Al-Qur'an, Quran surat Al-Isra ayat pertama. Nah, Al-Qur'an itu akan ada asbabun nuzulnya. Cuman ayat 1 sampai 5 Quran surat Al-Isra ini nggak ada. Jadi ya itu, makanya Allah itu namanya maha berkehendak. Ada yang ayat itu turun karena Nabi Muhammad bertanya. Ada yang ayat itu turun karena sebagai larangan atau sebagai perintah. Tapi ada juga ayat itu yang turun karena memang Allah ingin menurunkan ayat itu. Nah, ketika Isra, Kak, di sini Nabi Muhammad diperlihatkan berbagai macam peristiwa yang luar biasa. Kak Bunga pernah nggak mendengar kalau Nabi Muhammad itu melihat orang yang menanam sesuatu langsung manen? Belum Ya, kayaknya. itu gambaran orang yang jihad fisabilillah. Kayak Kak Bunga kan lagi jihad fisabilillah, ngajar anak, Iya, ngajar anak. memberikan ilmu, ya kan itu orang yang jihad fisabilillah, melangkahkan kakinya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, makanya teman-teman yang sedang belajar itu juga orang yang jihad fisabilillah. Supaya apa? Supaya tidak dijajah dengan kebodohan. Makanya mau belajar daring, mau luring, mau di sekolahan sampai garing ya. Nggak sampai garing lah. Enggak sampai Sampai garing. subur lagi. Sampai duhur ya. Kita tetap apa? Tetap harus tahu, ingat bahwa kita punya niat, yaitu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu banyak gambarannya. Lalu Nabi Muhammad dimi'rajkan. Nah, ketika mi'raj itu kan melewati 7 lapisan langit nih. Langit yang pertama ketemu Nabi
Nabi Nabi Adam Adam. alaihissalam. Ya, langit kedua ketemu Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini riwayatnya itu ganteng, Kak. Iya, betul. Ganteng banget. Tapi level kegantengan Nabi Yusuf ini 30% level kegantengan manusia di bumi ini, 30%-nya dipek Nabi Yusuf. 50%-nya dipek Nabi Muhammad. Sisa 20% dibagi manusia seluruh bumi ini yang laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki sok bagus itu Masih nggak kurang seberapa ya? kepretan gitu loh ya. Jadi termasuk saya. Ya, Iya. gitu. Nah, langit yang keempat ini ketemu sama Nabi yang cerdasnya luar biasa. Teman-teman boleh belajar sejarah tentang Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima ketemu sama Nabi Harun. Nah, langit yang keenam ini ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika ketemu Nabi Musa ini, Kak, Nabi Musa ini menangis melihat Nabi Muhammad. Ini kenapa? Nabi Musa iri, Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad ini kan usianya lebih pendek daripada Nabi Musa. Tapi lihat umatnya Nabi Muhammad ini lebih banyak, ya kan? Makanya membuat derajat kenabiannya berbeda antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Musa ini disebutkan banyak sekali di dalam Quran, Al-Quran mulai dari surat Al-Baqarah sampai dengan surat Al-Kahfi pun ada, ya. Nah, umurnya yang ratusan tahun itu membuat Nabi Musa bermuhasabah. Andaikan saya dulu memanfaatkan usia saya pasti akan mendapatkan derajat yang mungkin sama dengan beliau Nabi Muhammad gitu. Sampai akhirnya Nabi Musa ini pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, kenapa teman-teman? Karena surga ini haram dimasuki oleh umat-umat Nabi lain sebelum umatnya Nabi Muhammad yang beriman masuk lebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya jangan jadi orang yang pelit, Kak. Kenapa? Oh, banyak orang yang nggak baca sholawat. Ngakunya umatnya Nabi Muhammad, tapi kok nggak pernah baca sholawat. Jadi orang pelit itu adalah orang yang nggak pernah baca sholawat. Ya, apa kaitannya dengan puasa? Nah, ketika sampai di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad ini ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di sana beliau memberikan warisan. Sering Kak Bunga baca. La haula wala quwata illa billah. Itu adalah zikir yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Terus makomnya malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad hanya sampai di depan pintu gerbang, nggak masuk ke Sidratul Muntaha. Di situ namanya pintu Baitul Makmur, dijaga 70.000 malaikat. Lalu Nabi Muhammad diperkenankan untuk masuk, lalu mendapatkan perintah sholat 50 kali. 50. Coba kalau 50 kali ini di ACC gitu, berarti tiap setengah jam kita sholat ya. Setengah jam. Ayo Setengah jam anak-anak kita gimana? 50 rakaat apakah sanggup? Apa kuat? 50 waktu loh teman-teman nih, bayangin ya. Jadi setiap setengah jam itu habis adzan, iqomah, sholat, zikir, baca doa, adzan lagi. Terus kayak gitu. Coba bayangin. Tapi kenapa kok bisa cuma sampai 5? Ketika Nabi Muhammad turun di langit ke-6, ketemu sama Nabi Musa lagi, ditanya, ya Rasul, apakah engkau mendapatkan perintah dari Allah? Naam ya Nabi Musa. Apa itu perintahnya? Sholat 50 waktu. Umatmu nggak sanggup. Apa yang harus saya lakukan ya Nabi Musa? Atas nasihat dari Nabi Musa, Nabi Muhammad ini menawar. Sampai akhirnya 5 kali ini pun masih disuruh nawar, Kak. 5 kali masih disuruh nawar. Karena apa? Karena Nabi Musa masih nggak percaya umatnya Nabi Muhammad ini kuat. Tapi karena udah izin ya, dari 50 cuma sampai 5 kan, Nabi Muhammad lalu berkata, biarkan ini jadi kewajibanku dan umat-umatku. Tapi memang betul, 5 waktu ini nyatanya banyak yang tadi enggak subuhan siapa ya, enggak subuhan ya. Makanya masjid itu jauh, musola itu jauh, Kak. Kenapa? Karena perjalanan paling jauh itu enggak ke Jakarta, ke Aceh, apalagi ke Amerika, tapi ke masjid yang di samping rumah. Kita dengar suara adzan aja nggak datang, kan berarti jauh. Yang jauh bukan jaraknya, tapi hati kita. Tuh, makanya teman-teman hati-hati. Ketika kalian nggak bisa bangun sholat subuh, bukan hanya masjidnya yang jauh dari hati kalian, jangan-jangan nih, Kak, ini bahaya nih. Allah yang nggak mau ketemu sama kita. Astagfirullah. Semoga kita dijauhi jangan dijauhi Allah gitu ya. Jangan sampai. Makanya teman-teman, ketika kalian diberi kemudahan untuk melaksanakan tahajud, apalagi sholat subuh, berarti hati kita ini alhamdulillah tidak banyak dosa. Karena kalau dosa itu menghalangi, Kak. Itu makanya banyak orang yang kuat banget baca Al-Quran, tapi ada yang nggak betah baca Al-Quran. Apalagi yang nggak baca Al-Quran sama sekali, berarti ada noda-noda dosa di dalam hatinya. Nah, kembali ke puasa, Kak.
puasa ini dulu teman-teman ketika zamannya Nabi Muhammad ini sebelum diturunkannya Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini belum punya kewajiban untuk puasa. Belum Belum, punya. belum punya. Jadi tapi puasa itu sudah ada sejak zaman Nabi sejak zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad. Berarti tapi puasa itu belum wajib ya? Iya. Masih apa itu berarti kalau belum wajib? Hukumnya masih silakan puasa, silakan enggak. Gitu. Gitu. Cuman ketika ayat 183 dan juga 184 ini turun, itu diwajibkan, tapi kewajibannya itu berbeda. Jadi boleh puasa, boleh bayar fidyah. Nah, begitu ayat 185 ini turun, baru diwajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, cuman ada peristiwa nih Kak. Salah satu sahabat Nabi waktu itu berpuasa di bulan Ramadan. Cuman dia tidak tahu puasanya ini dari jam berapa sampai jam berapa. Oh gitu, itu masih awal banget ya sebelum Masih awal banget disampaikan. Iya, terus akhirnya sahabat Nabi itu kan puasa nih sampai sore, ketiduran. Bangun-bangun udah hari lain gitu. Terus akhirnya dia puasa lagi. Karena apa? Karena dia bingung, nggak tahu nih puasanya sampai jam berapa. Terus akhirnya beliau puasa tapi sambil bekerja. Pas di tengah hari pingsan. Karena nggak ada asupan. Karena nggak ada asupan. Nah, makanya terus akhirnya ditanyakan ke Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menanyakan kepada Allah, kapan sih waktunya puasa gitu, Gitu. tonton. Berarti sebelum itu juga Rasulullah belum tahu juga waktunya. Iya gitu. Akhirnya pun turun ayat 187 itu. Terus kita diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan, hukumnya wajib bagi umat Islam yang beriman. Kan ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman. Yang enggak beriman ya terserah. Mau puasa boleh, mau enggak juga boleh kan Nanti gitu. ditanggung sendiri. Iya betul sekali. Makanya bagi yang beriman wajib puasa itu. Nah, terus di 187 itu memerintahkan dia berpuasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Makanya nggak ada puasa duhur, puasa manuk podang, puasa jam 10. Orang tua harus mengedukasinya puasanya maghrib. Jadi dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mau latihan pun latihan sampai maghrib. Misalkan jam 12 nggak kuat ya nggak apa-apa. Yang penting dia udah latihan dan dia diberi edukasi bahwa puasa itu sampai maghrib. Nah, oke, Kak, saya punya temen ini, Kak. Oh iya, siapa temennya nih, itu? Temennya Kak Damar ini. Nah, temannya Kak Damar ini punya cerita. Cerita. Namanya siapa ya? Belum kenalan kita. Namaku Bupi, Kak. Siapa? Bupi? Bupi. Apa itu Bupi? Burung pintar. Oh iya, burung pintar. Ini Kak Bunga namanya. Hai. Bunga di tepi jalan. Bukan itu. Ini namanya Kak Bunga. Kak Bunga. Hai. Tahu nggak apa bedanya apa ya? Apa hayo? Apa kamu mau tanya gimana apa? Sih? Aduh. Jam 12 sama kamu. Wih. Jam 12 sama saya? Apa ya? Kan beda banget lah, nggak ada persamaannya. Iya, ya? Kalau jam 12 itu kesiangan, kalau kamu kesayangan. Jadi malu. Maksudnya apa? Guru kesayangan. Guru kesayangan. Sorry. Udah ini makanya yang jelas, padahal. Iya, oke. Bupi, ini kan kita lagi bahas tentang sholat dan puasa di bulan Ramadan. Ada nggak kisah inspiratif tentang puasa itu yang mungkin saat ini atau di zaman sahabat Nabi? Ada dong, Kak. Oh iya. Katanya kalau kita puasa di bulan Ramadan tuh masuk pintu Ar-Rayyan, bener. Kak Bunga puasa lo ya? Iya puasa, insya Allah. Puasa gimana sih, kan guru puasa. Oh iya Din. Nah, terus peristiwanya apa ini kira-kira biar teman-teman di rumah tahu? Ya, ada sahabat Nabi yang bernama Abu Tolhah. Abu Tolhah. Ya, Abu Tolhah ini disebutkan dalam riwayat rajin berpuasa ya Bu Pia. Betul Kak. Jadi Abu Tolhah ini masih diberikan oleh Allah usia 30 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Gitu. Jadi beliau hobinya apa? Puasa sama jihad. Oke, puasa sama jihad fisabilillah ya. Terus ada peristiwa apa nih kok sampai ada kerennya ini peristiwa puasa ini dengan Abu Tolhah? Jadi gini Kak, Abu Tolhah ini kan rajin puasa nih, rajin jihad, kan udah tua tuh. Karena setelah meninggalnya Nabi Muhammad ya, iya beliau itu pernah sama anak-anaknya tuh ditanyakan begini, ayah, engkau sudah jihad sejak zamannya Rasulullah, zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, karena waktu itu zamannya Utsman bin Affan. Nah,
kenapa engkau masih mau jihad lagi? Apakah engkau tidak baiknya istirahat gitu ya Bu Pia? Betul Kak. Nah terus akhirnya Abu Thalha nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Karena kan ada landasannya di Quran surat At-Taubah ayat 41. Wih, Quran surat At-Taubah ayat 41. Teman-teman nanti bisa baca. Kurang lebih artinya begini, berangkatlah engkau dalam keadaan ringan maupun berat. Nah, terus Abu Thalha meskipun ringan dia berangkat, meskipun berat juga berangkat gitu ya Bu Pia. Betul Kak. Nah, terus apa kaitannya dengan puasa? Ketika jihad, naik kapal, terus, nah itu tuh jatuh sakit Abu Thalha. Abu Thalha sakit Kak, terus habis sakit, nah ternyata Allah waktu itu lebih sayang sama beliau, terus meninggal. Oh gitu. Nah terus apa kaitannya sama puasa? Kak itu kan di atas kapal, terus mereka harus mencari pulau untuk menguburkan Abu Thalha. Itu butuh waktu 7 hari. 7 hari. Terus selama 7 hari itu jenazahnya nggak rusak. Nggak rusak sama sekali 7 hari. Padahal kalau manusia biasa itu cuman berapa jam udah langsung iya, betul. Itu kayak orang tidur. Jadi kayak orang tidur, dan ternyata karena beliau rajin berpuasa. Mau puasa sunnah, mau puasa Ramadan, mau puasa wajib, beliau selalu melaksanakan. Jadi teman-teman, puasa itu adalah bentuk penghambaan tertinggi. Coba Pak, puasa inilah yang menarik ibadah-ibadah yang lain. Menarik ibadah-ibadah lain. Maksudnya gimana itu Kak? Maksudnya gini, Kak dengar bener gini. Kita rajin amal, rajin sedekah. Ada bedanya nggak ketika kita puasa sama enggak? Ada kan? Kalau Ramadan kita merasa kita harus beramal nih, kita harus semangat gitu kan gitu. Terus sholat ya kan. Kalau nggak Ramadan itu kan jarang kita bisa tahajud. Coba kalau Ramadan kan gitu. Sholat fajarnya nggak pernah ketinggalan, sholat duhanya, tahajudnya, apalagi tarawihnya kan gitu. Terus, nah ketika kita Ramadan puasa atau enggak, ketika kita kesenggolan atau berselisih paham, kita bisa lebih sabar enggak? Iya kan? Gitu. Iya ya. Iya dong. Makanya ibadah puasa itu adalah ibadah yang menarik amalan-amalan ibadah yang lain. Karena apa? Karena puasa ini kita mikirnya, wah jangan sampai batal nih, eman-eman, saya udah menahan lapar, nahan haus, jangan sampai cuma dapat lapar hausnya aja kayak gitu. Makanya orang rela nahan marah, nahan apa, harus belajar sabar, belajar syukur, belajar ikhlas, dan itu ada di ibadah puasa gitu. Makanya Abu Thalha itu melakukan itu karena bentuk penghambaan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu berpuasa di hari-hari yang tidak diharamkan untuk berpuasa. Makanya jenazahnya tidak rusak sampai 7 hari di atas laut dan tidak bau sama sekali. Itu ya Bu Bia. Kak. Nah makanya kita harus apa sama teman-teman, rajin puasa bro. Oke, rajin puasa. Terus jangan lupa lagi harus apa? Puasa itu adalah salah satu ibadah wajib. Terus kalau puasa ya jangan lupa sholat. Oh iya dong pasti. Ngaji. Yakat. Nek didit umroh ya. Terus apa lagi? Pokoknya semua perbuatan baik dilakukan karena mendapatkan apa? Limpahan pahala lebih banyak. Kok bisa? Pak Damar. Kalau ngaji alif lam mim. Oke, berapa ayat? Berapa ayat? Berapa huruf? Berapa huruf? Berapa ayat? 1 2 3. Nah, itu kita baca alif lam mim itu sudah dikali 10 kebaikan. Wah, kalau kita bisa khatam nih, Kak, berarti berapa tuh pahalanya ya? Banyak banget ya. Makanya teman-teman kita harus berlomba-lomba memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan kita udah mau selesai nih Pupi. Tapi ada satu lagi biar teman-teman tambah semangat. Apa ini? Kak Bunga dikasih tahu dong. Kak, ada 2 malam yang istimewa di bulan Ramadan. Oke, malam apa sama apa? Malam Nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Oke, Nuzulul Quran itu apa? Malam turunnya Al-Quran. Oke, malam turunnya Al-Quran ya. Turunnya Al-Quran. Terus, nah malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Artinya apa?
Kalau kita ibadah di malam itu, pahala kita setara dengan pahala orang yang sholat selama 1000 bulan, 80 tahun, Kak. Wow. Gitu. Terus tahu nggak alasannya kenapa kok ada malam Lailatul Qadar? Nggak tahu. Nah, ini alasannya. Karena memang Allah itu canggih. 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 Kita nggak pernah kepikiran. Kenapa? Karena kan kita usianya cuma 60, 63, 70 kayak gitu. Sedangkan umat-umat yang terdahulu itu usianya sampai ratusan. Bahkan ada yang ribuan tahun, Kak. Nah, itu kan kalau kita ngejar amal ibadah mereka kan gimana? Kita cuma 60 tahun kan. Makanya Allah ngasih malam keistimewaan yang bernama Lailatul Qadar. Jadi di malam itu kita beribadah seperti ibadah selama 80 tahun. Nah, andai kan kita dapat 10 malam Lailatul Qadar dalam hidup kita, berarti kita sudah dapat 800 tahun ibadah. Wow. Padahal umur kita Gitu. cuma sampai 60-an, segitu, 70, ya sisanya bonus gitu. Tapi Kak, jangan terlena dengan usia muda karena syarat mati nggak harus tua. Ya, Jangan terlena dengan kesehatan karena syarat mati nggak harus sakit. Daripada kita sibuk berlomba-lomba untuk mencari hidup yang enak, kita persiapkan untuk mati yang enak. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Gitu. Gitu Kak. Iya, wow. Udah nih ceritanya nih. Ya terserah. Ada lagi nggak nih? Kayaknya saya jadi ikut semangat deh kalau mendengar cerita-cerita ini. Jadi semangat untuk beribadahnya, lebih semangat lagi untuk sholat malam, lebih semangat lagi untuk ngaji. Betul. Wow, ternyata ya sangat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan selama berperilaku baik dan beribadah dalam bulan puasa. Iya, gitu. dan teman-teman jangan sampai ibadah kita kenceng hanya di Ramadan aja ya. Betul. Jadi itu. setelah Ramadan juga harus kenceng kayak Ramadan ya. Artinya apa? Anggap aja setiap hari itu Ramadan ya, supaya apa? Supaya kalian tetap semangat. Jangan sampai giroh kita habis setelah Ramadan. Biasanya kalau waktu Ramadan kan wah kenceng nih sholatnya, tilawahnya dan tapi setelah Ramadan kok mbladet kan gitu. Makanya kita harus jadi agent of change, agen perubahan, supaya lebih baik dari Ramadan yang sekarang, lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu. Kayak tagline-nya kita nih, ada tagline-nya. Nanti tapi ada temanya kita kan namanya Lentera nih, yaitu Let's Change Our Ramadan. Makanya kan kita berubah our Ramadan. Ya. Our Ramadan. Berarti berubah menjadi lebih baik ya untuk Ramadan kita ya. Nah, teman-teman itu yang harus kita lakukan. Gitu ya Kak Bunga ya. Iya. Oke, ada pertanyaan apa Kak kira-kira pertanyaan lagi nih? Ya boleh. Kalau semisal kita kan anak-anak tuh masih pada latihan puasa kan sampai duhur ya. Betul. Padahal kan tadi udah diajarkan kalau puasa itu dari terbitnya matahari. Tadi terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Iya betul. Nah, kalau yang baru belajar sampai duhur gimana itu Kak? Oke. Nah, teman-teman, belajar itu tetap kita harus mengupayakan tetap sampai maghrib ya Kak. Nah, makanya teman-teman ketika sampai duhur memang udah nggak kuat, nggak apa-apa. Tapi kita harus belajarnya besok harus lebih kuat lagi. Kenapa? Karena nggak ada sejarahnya orang puasa itu mati. Iya, jadi teman-teman orang puasa itu sehat loh. Karena apa? Karena ketika puasa itu adalah detok terbaik dalam tubuh kita. Apalagi itu dilakukan sebulan, kita akan lebih sehat. Nggak ada orang habis puasa langsung ngambruk, apalagi ngedrop kayak gitu ya. Justru di bulan Ramadan ini kita membersihkan racun-racun yang tersisa, toksin yang ada di dalam tubuh kita lewat berpuasa. Karena ketika isi perut sedang kosong Kak, itu adalah kerja dari ginjal, lambung dan lain sebagainya, organ tubuh ini semakin prima dan maksimal. Makanya kenapa puasa ini menyehatkan, ya itu alasannya. Itu medis aja, dalam Al-Quran juga ada. Makanya Allah ini nggak pernah ada sesuatu hal yang sia-sia yang dikasih kepada kita. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya apapun yang kita lakukan di muka bumi ini sebesar, Allah nyebutnya sebesar biji zarah ya, bukan sekecil tapi sebesar. Artinya apa? Allah itu selalu menghargai apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Makanya dalam Quran surat Abasa ayat 33 sampai 42 itu tuh kita diminta untuk bermuhasabah. Ya karena apa? Karena ketika kita saat ini masih bersama ibu, istri, suami, anak, siapapun itu saudara,
besok enggak lagi, Kak. Makanya manfaatkan momentum terbaik ini untuk mengajak keluarga kita belajar berpuasa di bulan Ramadan, terutama anak-anak di sini. Ajak bapak kita, ibu kita sholat berjamaah di masjid, ya hidupkan lagi masjidnya, tilawahnya. Jangan lupa, jangan sampai nanti kita jadi pengikutnya Dajjal nih. Gara-gara apa? Gara-gara kita jauh dari masjid, nggak pernah sholat, apalagi puasa. Iya, betul. Gitu, Kak. Anak-anak mau jadi pengikutnya Dajjal? Nggak mau. Jangan ya, Nggak jangan. mau ya. Naudzubillah. Naudzubillah min Semoga dzalik kita ya. dijauhkan dari fitnah Dajjal. Iya, makanya sebelum salam itu kita dianjurkan doa. Nah, doanya itu ada doa supaya dihindarkan dari fitnahnya Dajjal kayak gitu. Nah, kawan kita bahas nih terkait dengan doa itu ya. Tapi di sujud terakhir itu juga ada doa juga, Kak. Iya. Supaya kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah dan dihindarkan dari neraka jahanam. Nah, buat orang tua yang mungkin menemani putra-putrinya, jangan sampai kita jadi orang tua yang mandul. Loh, kok mandul, Kak? Iya. Saya terkejut. Terkejut ya? Iya. Karena pemahaman kita kalau mandul itu nggak punya anak kan gitu. Iya, ya. betul banget. Betul, Kak. Tapi kan udah pada punya anak. Ya, justru ini ya. Jadi orang tua yang mandul dalam riwayat hadis Bukhari itu bukan hanya orang tua yang tidak punya anak, tapi orang tua yang punya banyak anak tapi tidak bisa memberi manfaat untuk orang tuanya, Kak. Punya anak 10 mabukan kabeh, matinya ra ono sing iso salat, ra ono sing iso ngaji, kan rugi orang tua. Makanya orang tuanya mandul. Nah, makanya teman-teman beruntung nih sekolah di SD Innova. Kenapa? Agamanya kuat, mantep. Enggak usah mikir bayarnya ya teman-teman. Orang tua, iya kadang orang tua masih mikirnya secara materialistisnya ya. Teman-teman tahu nggak? Orang tua juga harus tahu bahwa apapun yang Anda bayarkan kepada sekolahan itu masuk kategori infak. Ya, infak nggak ada yang berkurang. Ya, nggak ada yang berkurang. Jadi uang yang Anda keluarkan itu langsung masuk ke rekening akhirat panjenengan semuanya. Jadi nggak usah khawatir. Itu kan bukan uang Anda, itu Allah yang ngasih loh. Makanya yang ikhlas kalau ngasih itu supaya Allah mengkayakan. Jangan mental miskin, kita harus mental kaya. Ajak anak kita jadi mental yang kaya. Caranya bagaimana? Orang kaya itu ngasih, Kak, nggak minta. Ya, jadi orang kaya itu ngasih. Meskipun dia nggak punya, dia ngasih, dia kaya. Ngasih senyuman, ngasih sedekah, ngasih kebahagiaan, ngasih bantuan, itu orang kaya. Tapi miskin itu ada yang pura-pura miskin, ngaku-ngaku miskin, dan mental miskin. Apa itu mental miskin? Dia meminta. Iya, minta apa? Ya apapun gitu, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada nih. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan ini setia itu sama Allah, jangan sama manusia. Nah, gitu. Makanya ibu-ibu nggak usah khawatir. Setiap uang yang Anda infakkan ke sekolahan itu langsung masuk ke rekening akhirat panjenengan. Kenapa? Karena itu digunakan untuk jihad fisabilillah, menyekolahkan putra-putri Anda supaya Anda tidak menjadi orang tua yang mandul. Gitu, Kak. Mantap sekali ya. Terima kasih. Semoga dari cerita kisah-kisah Kak Damar kita menjadi semangat lagi ya anak-anak, dan yang masih belajar berpuasa sampai duhur semoga kedepannya bisa puasa sampai maghrib, sampai terus pasti bisa ya, harusnya pasti bisa. Setidaknya kalau yang masih duhur itu untuk motivasi diri. Aku masih baru sampai duhur nih, wah besok coba yang maghrib gitu. Kak Damar pernah gini, Kak, ini mungkin buat teman-teman yang lagi belajar ya, 20 detik aja ya. Jadi waktu itu duhur ini nggak kuat banget kan gitu, karena doktrinnya kan boleh puasa duhur kayak gitu. Nah begitu mau makan terus saya mikirnya gini, puasa itu kan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini belum terbenam matahari kok saya udah mau makan. Udah nanti aja asar. Saya coba sampai asar. Nah habis duhur itu kalian tidur ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah loh. Tuh baunya aja yang bau mulutnya itu bau lebih wangi daripada bunga kesturi. Mantap banget dah pokoknya. Nah ketika asar mau makan, ya tanggung bentar lagi 2 jam ini udah mau maghrib gitu. Ternyata kuat teman-teman ya, dan itu nggak cuma sehari 2 hari, 1 bulan. 1 bulan. Padahal cuma coba-coba ya. Iya itu dari TK loh, Kak. Wow. Dari TK. Dari TK teman-teman, apalagi teman-teman di sini sudah SD pasti bisa ya. Makanya minta orang tua untuk menyemangati dan mensupport. Dan teman-teman kalau dijanjikan hadiah oleh orang tua itu hanya bonus saja ya. Tapi motivasi kita selalu kepada Allah. Kenapa? Karena itu setia itu sama Allah, jangan sama manusia. Karena manusia itu nanti bisa lupa. Bapakmu itu bisa lupa, mak kau itu juga bisa lupa. Tapi Allah nggak pernah lupa. Makanya niatnya jangan sampai salah. Niat untuk mencari ridho dari Allah. Kalau kalian dikasih sepeda, kasih handphone atau kasih duit sama bapak kalian tuh bonus aja. Sebenarnya bukan itu yang kita cari.
tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak usah nyari pahala, ridho saja. Iya, betul. Gitu. Terima kasih Terima Kakak. kasih Kak Dama. Yes. Sangat super sekali kisahnya hari ini. Saya termotivasi Yes. juga, semoga anak-anak Alright. juga termotivasi. Amin ya rabbal alamin. Ya, terakhir nih Kak, kita Yes. kan punya tagline nih. Tagline. Ya, kan namanya Lentera nih, Lentera. Lentera Innova. Tadi apa Lentera tadi Kak? Masih Kak? Lentera itu Let's Let's change our Ramadan. Yeah, Apa? marilah kita ubah Ramadan Ramadan kita. kita. Nah. Menjadi lebih baik kan? Iya, menjadi lebih Jadi baik lebih dong baik. pastinya ya. Nah, Hmm. di sini kalau saya Tagline-nya apa, Kak? Tagline-nya Mm-mm. jernihkan pikiran, bersihkan perbuatan. Oke, berarti saya Coba. ngucapinnya bareng-bareng. Bareng-bareng Jernihkan coba ya. pikiran, bersihkan perbuatan. Betul banget. Oke, enggak satu-satu. Nggak usah Oke, bareng-bareng aja ya. bareng-bareng ya. Saya bilang Lentera Innova, nanti kita bareng-bareng ya. Oke. Oke, gerakannya Mulai nih, gimana? Kak. Gimana ya? Jernihkan pikiran. Jernihkan pikiran, Oke. sucikan perbuatan. Oke. Ya. Oke, gitu ya. Oke. Teman-teman. Oke, Kita coba. baik. Oke, coba. Teman-teman yang di rumah, anak-anak boleh Harus ikut ya. Oke, ikut. Nanti dapat THR ya. Oke. Ayo. Oke. Hmm. Lentera Innova, Jernihkan pikiran, bersihkan perbuatan. Oke. Yeay. Selamat tinggal anak-anak di Innova Terima Podcast kasih. selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, terima kasih Kak Bunga. Sama-sama, Terima Kak kasih Dama. teman-teman SD Innova.